Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di EduStar Stories, kisah para bintang di bidang pendidikan. Senang sekali saya Nur Wahdania menyapa teman-teman yang sedang menonton di rumah. Nah, hari ini kita akan membahas kisah menarik dari seorang guru muda yang baru saja menjalani dunia pendidikan. Sebelumnya, teman-teman, pendidikan itu sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Dan guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang membuat generasi penerus. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Langsung saja kita sambut Kakak Lutfia Andriani, lulusan S1, selesai menyelesaikan PPG-nya dan sekarang kini aktif mengajar di sekolah. Selamat datang Kakak. Nah, sebelum kita memulai, mungkin bisa Kakak sapa-sapa penonton dulu. Halo semua. Kakak Fia, silahkan perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Siti Lutfia Andriani. Nah, saat ini saya sedang menjalani tugas di salah satu sekolah di Makassar. Sering disapa Dengan Pia. Kakak Fia. Oke. Kakak Fia ini apa kabar? Baik. Kabarnya baik. Sekarang kan kakak sekarang aktivitasnya di sekolah ya, mengajar. Oke, ada nggak sih cerita yang menarik dari sekolah belakangan ini? Untuk belakangan ini kan saya sedang baru beberapa bulan ini saya mengajar di salah satu sekolah di Makassar. Nah, untuk cerita menariknya sih ya sedikit kaget ya, karena selama saya mengajar dengan selama saya menjadi mahasiswa itu karakter siswa itu berbeda kepada kita. Nah, itu sih yang paling utama, karakter siswa. Oh, sudah menarik ya, karakter siswa itu memang berbeda-beda. Mungkin Kakak Fia itu baru melihat beberapa karakteristik siswa tersebut. Oke, sekarang kan sudah pengalaman menarik belakangan ini di sekolah. Sekarang boleh nggak sih Kakak Fia menceritakan waktu memilih jurusan S1? Apa sih yang membuat kakak itu tertarik untuk mengambil pendidikan menjadi fokus utama kakak? Terima kasih. Nah, sebetulnya menjadi guru itu salah satu impian saya dari kecil. Kakek nenek saya selalu mengatakan bahwa kalau kamu besar itu kamu harus jadi guru. Nah, makanya sekarang setelah lulus SMA sempat sih saya tidak mengambil jurusan pendidikan dulu. Akan tetapi ketika saya memilih pendidikan, jurusan pendidikan di S1, nah saya lulus. Alhamdulillah, mungkin rezekinya saya itu berada di dunia pendidikan. Sampai sekarang ini saya berkarir di dunia pendidikan. Garis tangannya memang Ya mungkin sudah garis tangannya. Oke. Nah, kan setelah kakak lulus S1 itu kakak langsung meneruskan PPG. Ya, betul. Nah, bisa kakak ceritakan bagaimana pengalaman kakak selama PPG dan hal apa sih yang berkesan serta bermanfaat pada saat PPG? Oke, untuk pengalaman hal yang berkesan selama PPG itu ya banyak sih. Salah satunya terutama di dunia percintaan. Oh. Kenapa tuh? Nah kan setelah beberapa bulan saya lulus dari S1 itu saya langsung kebetulan setelah beberapa bulan itu langsung ada pendaftaran PPG. Saya lulus tahun 2023. Nah, setelah beberapa bulan kemudian saya lulus lagi di PPG. Tapi sebelum itu saya sempat mengajar dulu. Di Makassar juga? Ya, di Makassar juga, tapi sebagai guru pendamping. Lalu di bulan 12 saya lulus PPG dan bulan 1 saya kuliah sampai di bulan 12 juga. Jadi 1 tahun saya menjalani dunia PPG. Nah, di 1 tahun itu ya lumayan sangat menarik sih, karena dunia PPG selama kita berkuliah itu
sangat jauh berbeda dari kuliah besar. di S1. Dan berkesannya Ya, sangat berkesan, apalagi teman-temannya yang sangat asik semua, dan tidak ada yang membeda-bedakan sih selama saya kuliah di PPG itu. Teman-temannya seru semua. Tapi kalau kita mau kuliah di PPG itu ya teman-teman yang harus paling mendukung di dalamnya, karena kalau teman-teman yang kita dapat itu tidak mendukung ya pasti PPG-nya sangat berat. semua tergantung dari teman juga ya. Semua tergantung dari teman juga. Oke, sangat menarik ya cerita menariknya selama PPG. Oke, peralihan dari dunia mahasiswa menjadi guru kakak saat ini tuh bukanlah hal yang mudah ya. Nah, apa sih hal yang paling mengejutkan yang kakak alami selama mulai mengajar? Mungkin ada cerita lucu atau tantangan yang kakak alami? Ya, terima kasih. Dari peralihan dari selama menjadi mahasiswa hingga menjadi guru sih menurutku ya itu lagi kembali ke karakter siswa. Sebelumnya kan selama kita menjadi mahasiswa kita bertemu dengan peserta didik, pasti siswanya pasti memanggil kakak. Nah, sekarang berubah menjadi ibu. Halo ibu. Kebetulan saya mengajar di tempat PPL saya waktu saya PPG. Jadi siswa yang saya temui itu ya sedikit, mungkin saya sih yang lebih kaget karena selama saya mengajar di sana menjadi mahasiswa PPG, siswanya itu berbanding terbalik dengan selama saya menjadi guru di sana. Banyak karakter siswa yang satu persatu mulai muncul selama saya mengajar di sana. Selama saya menjadi mahasiswa PPG di sekolah tersebut juga banyak karakter siswa yang belum saya temukan, yang saya temukan saat ini. Berarti baru dari sekolah ini masih banyak karakter siswa yang belum saya ketahui. Ya, karena kan selama saya menjadi mahasiswa PPG di sekolah tempat saya mengajar itu kan hanya beberapa kelas yang kita ajar. Nah, sekarang kan pasti hampir keseluruhan kelas karena kita menjadi guru di sana. Nah, sekarang itu kan kakak pasti punya semangat yang tinggi untuk terus belajar dan mengajar dengan baik peserta didik tersebut. Nah, prinsip atau nilai apa sih yang kakak pegang erat supaya bisa sukses melewati semua tahap mulai dari S1, PPG hingga saat ini? Prinsip yang saya pegang sampai saat ini yaitu target sih. Karena kalau kita tidak punya target, nah maka kita tidak bisa menentukan bagaimana kita ke depannya. Terus niat juga. Kalau kita sudah punya target, maka kita harus meyakinkan niat. Nah, satu lagi ya, menurutku sih kalau kita mau mencapai semua apa yang kita inginkan sampai saat ini ya, jangan suka menunda-nunda hal apapun. Itu sih prinsip saya yang paling utama. Saya tidak suka menunda hal apapun itu, selagi semuanya baik dan bisa cepat selesai ya saya lakukan semua. Masya Allah. Nah, menurut kakak itu kan tadi itu sudah menyebutkan prinsip yang kakak pegang. Nah, sekarang itu apa nasihat penting yang sebaiknya dilakukan saya sebagai mahasiswa atau calon guru yang sedang berjuang seperti kakak dulu, supaya saya dan teman-teman yang menonton juga bisa sukses seperti kakak? Apa tadi? Nasihat. Nasihat. Kalau untuk nasihatnya sih itu tadi prinsip yang saya pegang sampai sekarang itu, kalian teman-teman harus punya target. Terus yang kedua, jangan suka menunda hal-hal apapun, apalagi kalian di semester akhir ini pasti punya banyak kesibukan mulai dari mengurus KKN, mau mengurus proposal. Nah, itu yang paling utama sih pada saat mengurus proposalnya. Kalian kalau punya waktu, urus secepatnya itu. Jangan suka menunda-nunda. Oke, itu nasihat untuk kita semua mahasiswa, apalagi mahasiswa akhir. Ya, betul. Ya. Nah, mengajar di era digital saat ini kan Kakak Pia,
serba digital itu pasti banyak yang namanya tantangan. Betul. Bagaimana kakak tetap termotivasi dan berusaha mengembangkan diri kakak agar tetap relevan sebagai guru muda? Ya, untuk perkembangan Tetap termotivasi begitu dan Oke, berusaha. untuk perkembangan pembelajaran yang saat ini sudah menggunakan media digital ya, kita harus mengikuti alur perkembangannya, karena kan siswa juga kalau kita ajari yang masih zaman di situ ngestak di situ-situ saja ya, mungkin siswanya kita tidak akan bisa berkembang. Makanya kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus menjadi guru yang modern juga. Oke, itu yang dimana era digital saat ini. Sekarang itu untuk berbagi tips dan motivasi pengembangan diri. Nah, adakah momen yang berkesan selama mengajar yang membuat kakak itu sangat bahagia atau bangga? Kalau boleh tahu, bisa dong cerita sedikit. Kalau untuk momen yang saat itu mungkin saat ini saya belum terlalu dapat ya selama saya mengajar beberapa bulan ini, karena kan saya baru mengajar sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, untuk hasil akhir dari peserta didik kan belum juga. Nah, mungkin untuk momennya sih pada saat saya mengabdi di salah satu desa yang ada di Takalar, mungkin momennya yang di situ yang paling berkesan sih, karena sekolah-sekolah di sana kan menurut saya jauh dari kata modern, karena sekolahnya tidak punya akses jaringan, terus jauh dari perkotaan. Kita sebagai kita sebagai mahasiswa yang sudah paham digital saat ini ya, kita harus memperkenalkan media-media modern yang sudah ada di pembelajaran yang sudah dilakukan di perkotaan. Nah, kita bawa ke desa tersebut. Kalau boleh tahu, pas pengabdian di Takalar di mana tuh Kak? Di tepatnya di Desa Punaga di Kabupaten Takalar. Menurutku itu proses mengajar saya yang paling berkesan Di Takalar ya? Iya, betul. Oke, kan kakak ini sebagai guru muda, kakak punya cara khusus nggak untuk dekat dan membuat hubungan yang baik dengan peserta didik kakak atau siswa kakak, terutama supaya mereka lebih nyaman belajar di kelas kakak? Untuk hal itu mungkin saya sebagai guru muda, apalagi anak-anak sekarang menganggap kita sebagai temannya. Nah, kalau untuk menjadi guru yang baik di dalam kelas itu kita harus selalu menyayangi siswa, apalagi siswanya ketika ada yang misalnya nakal ya. Kadang itu siswa, kalau kita semakin kasari maka siswanya semakin nakal. Nah, mungkin bisa saja siswanya butuh dibujuk, terus butuh dielus-elus, mungkin kita bujuk terus. Nah, mungkin siswanya juga pasti bisa nyaman sama kita. Berarti kita sebagai guru tuh butuh pendekatan yang baik untuk siswanya. Betul sekali. Oke. Nah, untuk kalau melihat ke depan, di mana kakak melihat dari kakak dalam 5 tahun ke depan yang akan datang itu di dunia pendidikan, apakah ada impian atau rencana khusus untuk kakak? Kalau impian sih mungkin pastinya ada, apalagi sekarang kan kita sebagai guru itu harus pasti punya daya saing yang lebih tinggi, banyak daya saing yang lebih tinggi. Ya, intinya saya pasti punya impian, apalagi menjadi ASN itu pasti. Berarti itu impian kakak ya? Ya, betul. Oke, nah itulah tadi ngobrol-ngobrol tentang dunia pendidikan yang Kakak Fia ini sukses di dalamnya. Nah, terima kasih Kakak Fia sudah berkenan untuk berbagi kisah perjalanan dan inspirasinya yang sangat bermakna untuk kita semua. Apalagi kita ini, saya dan teman-teman itu yang sedang semester akhir yang akan menjalani menyusun
skripsi atau proposal nantinya. Nah, semoga kita semua sukses dan Kakak Fia sukses mewarnai setiap langkahnya dalam mendidik generasi penerus bangsa. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Silahkan sapa-sapa untuk terakhir kalinya. Terima kasih, semangat semua. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.